Civic Radio Podcast, let's connect with us. Hai. Hai. Tami Trini Fanti Deni Putri. Bener gak sih nama lengkapnya sih? Komplit banget ya. Iya. Tapi bener nama aku panjang. Udah lama apa kabs nih? Oke, aku baik alhamdulillah. Udah 4-5 tahun ya lah ya nggak terakhir ketemu tuh. Maksudnya kayak ketemu ngobrol kayak gini Wih, gitu. emang aku kenal ya sama kamu? Aku kenal gitu ya sama Oh iya kamu? iya siap. So kenal aja lah. Oke, aku ngerti. Gimana Mi? Akhir-akhir ini Gimana apanya? kesibukan apa aja nih yang lagi dijalanin gitu? Ya sekarang masuk ke semester 8. Ya. Nah biasanya kan kalau S1 tingkat akhir pasti ada nyusun. Nah jadi lagi fokus aja di situ nyusun. Udah mulai tapi. Udah kemarin udah pengajuan bab 1, udah revisi, tinggal katanya disuruh masuk 2-3 gitu. Oh, selain itu nih akhir-akhir ini kayak lihat Ami sering muncul banget di dunia digital gitu. Kayak kemarin ada di YouTube-nya channelnya Bupati Sumedang ya. Iya kan yang jadi Ketahuan jadi juga apa tuh? nih. Iya, kemarin kan emang jadi di tahun kemarin itu kalau misalkan nggak ada corona, Ami tuh dapat kesempatan buat bekerja sama tim kreatifnya Bapak Bupati gitu kan. Nah, karena kemarin ada corona, ada satu project udah waktu itu bulan awal Februari, terus berhenti dulu sampai akhirnya dilanjut ke akhir tahun. Dan kemarin yang cukup ramai itu karena ada sitkom. Sitkomnya itu jadi bertemakan menyinggung permasalahan saat ini yang harus menggunakan masker. Situasi komedi, jadi cerita tapi kayak lebih lucu-lucuan gitu, tapi menggambarkan, menyampaikan pesan. Nah jadi seperti itu kemarin aku dijadikan seorang karakternya tuh dari istri seseorang iya, gitu ya? itu istri juragan ada di satu desa gitu kan, namanya tuh Neng Patima. Oh, Jadi Neng Patima, aku iya, jadi sebagai tokoh itu. Tapi itu ada kelanjutannya sih apa cuman sampai situ doang gitu? Kebetulan baru dikasih tahunya project ini selesai, ya udah sih selesai. Tapi nggak tahu sih kedepannya. Katanya ada sih bocoran buat program baru. Oh, program baru berarti yang lebih asik kali ya, semoga. Mungkin ya. Kita tunggu aja tapi nggak tahu. Betul, semakin ini ya, project-project kayak gitu semakin menambah Ami banyak dikenal orang. Aduh ya. Oh siap. Enggak. Aku nggak banyak yang kenal kok. Seriusan. Ngambil jurusan apa sih di Aku ngambilnya ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen. Gimana perjalanan kuliah dari awal sampai sekarang? Seru ya awal kuliah, waktu kayak semester awal, waktu 1 tahun. Itu tuh kayak senang banget ya pergi kuliah tuh, kayak ada lingkungan baru, kitanya happy, ketemu teman baru. Tapi waktu udah masuk ke tahun kedua, semester 3-4, kita udah mulai bosen. Udah mulai malas, tugas udah mulai numpuk. Terus lingkungan teman-temannya udah kayak mulai individualistis gitu. Jadi kayak individual apa sih? Masa iya di sana ada gitu? ada, jadi kayak Contohnya apa sih yang individual sih yang kalau misalnya aku rasa nih, aku nggak maksudnya untuk nyinggung ke siapapun gitu kan. Cuman ini cuma sharing tentang apa yang aku rasa, pengalaman aku gitu. Jadi kayak orang-orang itu kalau misalkan udah kenal, terus mereka tahu ada yang misalkan jelek nih, misalkan gak in sama mereka sukanya itu lebih kayak ninggalin aja gitu, atau jadi lebih ke cari yang sefrekuensi gitu ya. Mungkin iya gitu, karena kita udah di usia saat ini lebih milihnya yang nyaman tuh ya udah gitu aja gitu, nggak usah harus. Berarti jarang banget dong gitu. orang yang nempatin di dirinya yang di zona gak nyaman gitu kan, milih gue mah yang sama ini yang cocok aja deh gitu. Tapi ada kok yang milih di zona nggak nyaman. Ada, cuma minoritas. Iya, tapi buat dia itu bisa ada di lingkungan yang ya gitulah. Ada. Bukan nggak nyaman tuh kayak bukan negatif ya, cuman lebih ke dia tuh nggak sadar nggak nyaman di situ, cuman dia maksa di sana gitu ya. Toksik kali ya. Jadi dia berada di posisi yang tidak memungkinkan, tapi dia kekeh ada di situ. Gitu mungkin, aku nggak tahu. Cuman kalau gue sendiri sih lebih respect sama orang kayak gitu sih. Kenapa lebih respect kayak gitu? Ya iyalah, dia berani nantang diri dia sendiri gitu ke zona yang nggak bikin dia banyak untungnya gitu. Tapi kenapa harus milih di tempat yang udah tahu gak nyaman tapi dipaksain? Ya kan kalau aman emang bakal dapat lebih gitu. Ya kan hidup itu pilihan. Ya balik kalau pilihan tuh luas. Ya kayak gitu dong, gak gitu. Boleh ini.
Bisa aja sih, takut ada yang kesinggung ganti aja. Ya nggak apa-apa, ini kan kita cuman sharing. Tiap orang kan pasti punya perspektifnya masing-masing Ya, kan. punya pandangannya lah, opininya beda-beda. Cuman dengan ruang lingkup sekecil ini gitu, kayak kita tuh sadar nggak sadar kayak hidup di kota gede gitu. Maksudnya Apa? gimana ya? Individualisme di tempat yang sekecil ini masa iye gitu. Mungkin karena anak-anaknya udah mengikuti perkembangan dan terpengaruh dengan media digital sih. Iya. Jadi pikirannya itu terpengaruh sama dirinya sendiri yang tidak bisa bijak mengambil sisi baik dari informasi-informasi. Jadi ujung-ujungnya ngaruhnya ke lingkungannya sendiri. Oh ya, seperti Kayaknya gini gitu. lah. Contohnya gini lah. Kasus orang kan beda-beda gitu ya. Cuman ada satu influencer ya katakanlah gitu. Dia menceritakan struggling di hidupnya gitu. Dan dia lewat posting atau apa gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut Ami salahnya itu di influencernya apa kitanya gitu yang menanggapi. Misalnya kasusnya beda gitu. Orang-orangnya beda, lingkungannya beda, tapi kadang-kadang orang tuh kayak menerapkan yang ngikutin si influencernya. Diterapkan di lingkungannya padahal beda gitu. Nah, itu salahnya di mana sih menurut Ami? Kalau menurut pandangan Ami, itu yang salah tuh kitanya. Kitanya? Netizennya. Ya. Netizennya itu dia udah tahu misalkan kemampuan dia itu hanya di A. Ya. Dan influencer itu udah nyampe ke D. Nah, dia itu malah kekeh buat ke D. Tanpa dia sadari dia tuh hanya cukup di A gitu. Harusnya boleh dia ngikutin sampai ke D kayak si influencer idolanya dia gitu. Tapi dengan catatan tolong dong kalau misalkan mau ke sana gak usah terlalu melebih-lebihkan dari apa yang kamu punya saat ini gitu. Bahkan orang-orang pun pasti tahu gitu kalau misalkan yang kamu punya saat ini tuh kalau misalkan kamu ngerawatnya dengan baik bisa lebih dari si influencer itu. Kalau kamu bisa menunjukkannya dengan baik. Kalau aku sih gitu. Oke, menarik. Terus gue penasaran nih kalau setuju nggak sih dengan statement adalah beberapa gitu kan? Kita itu hidup di zaman orang-orang rame-rame jadi influencer. Setuju nggak? Kayaknya setuju. Aku setuju. Lebih menjanjikan dong. Menjanjikan iya, tapi banyaknya jatuhnya ada yang terjerumus. Why? Dia itu mau jadi influencer, terus salah. It's been like dia itu jadinya ngelakuin hal yang negatif. Oh, cara buat kesananya gitu ya. Nah, jadi berbagai cara sampai ke hal yang negatif aja dia lakuin buat dia tuh terkenal gitu. Drama contohnya. Iya, dengan drama, terus dia pansos sama teman-teman yang udah di mana, udah tinggi gitu. Cuman kayak serba salah gitu. Pansos ini kayak kalau di multitafsir sebenarnya gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau kata aku pansos gitu. Pansos itu kayak sebenarnya kita semua itu pansos gitu, cuman kita nggak malu aja mengakuinya sih. Banyak orang yang nggak sadar kalau dia itu sebenarnya pansos. Cuman dia menutupi dengan enggak. Ya iya, orang-orang berlindung dengan alasan itu kan. Iya, banyak banget. Orang-orang gua deket sama dia gitu kan kayak, bisa kan. Alasan klasik. Aman sekali gitu. Berarti setuju ya dengan statement. Setuju banget. Orang-orang rame jadi influencer ya. Iya, udah. Dimana orang yang kompeten tuh berasa jadi pegawai aja gitu. Iya gak sih? Kayaknya, orang sekolah tinggi-tinggi gitu. Tapi kalau itu kayaknya gimana orangnya deh. Balik lagi ya? Iya, cara dianya itu memanfaatkan skill dianya gimana. Kalau misalkan dia ini pintar misalkan ya, terus dia bisa bekerja jadi pegawai yang wah gitu keren banget. Dia pun kalau misalkan kayak gitu kan dia bisa ngalahin si influencer. Jatuh-jatuhnya pegawai yang sukses bisa jadi kan pengusaha. Iya, soalnya gimana efek negatif gitu dari perinfluenceran duniawi gitu. Tapi nih bentar ya. Aku mau tanya kamu. Jadi penasaran, kamu kan dari tadi nanya ke aku terus kan tentang influencer. Menurut kamu pandangan seorang influencer itu apa? Emang influencer itu apa sih? Mungkin kan orang-orang takutnya ada yang menyalahartikan dari kata influencer. Kalau menurut pribadi sih orang yang punya pengaruh sih. Orang yang bisa menggerakkan orang dari satu titik ke titik lainnya gitu. Berarti dia memberikan pengaruhnya yang baik. Ya terserah si influencernya. Kalau dia mau ngikutin ke arah yang baik pasti baik. Tergantung niat si influencernya gitu loh. Iya nggak sih? Tapi gimana kalau misalkan niat si influencer itu tuh nggak baik?
Terus kita Ya udah, orang-orang itu balik lagi ke orang-orangnya, mau nggak diajak ke yang nggak baik gitu. Jadi intinya si influencer itu orang-orang yang bisa mempengaruhi. Jadi bumerang sih, jadi bumerang. Goyang-goyang dong. Iya. Kalau menurut nggak tahu juga rasanya jadi influencer gitu ya, kayak dimana kita dapat semua attention gitu dari banyak orang gitu, nggak tahu juga, nggak pernah juga gitu, dan nggak mau juga gitu. Oke. Cuman kayak si influencer sama si pengikutnya ini kayak harus bisa kerjasama gitu loh, meskipun nggak secara langsung gitu. Tapi Kalau nggak ada influencer nggak perlu mereka si followers yang ngikutin dia harus kerja sama. ya balik gitu, nggak, maksudnya kerjasama dalam artian nggak harus, weh lu ikutin gue ya, kayak nggak harus langsung gitu. Kayak Oke. si yang ngikutin harus pinter-pinter ngefilter gitu. Kalau enggak ya udah dia ngemakan bulat-bulat gitu. Ya udah yang celakanya ya dia gitu. Pas Tapi dia kalau saat ini influencer itu berfungsi banget nggak sih? Berguna banget gitu nggak sih? kalau dalam dunia dunia perdagangan itu ya, kayak lu jualan apa ya gitu, berguna banget sih. Oh, bener Dari juga. dulu juga sebenarnya udah ada bahasa influencer itu, cuman kan rame-ramenya sekarang. Kalau menurut gua ya, dari dulu kan kayak misalnya lu punya brand kan, ke artis lah, apalah inilah, cuman kan bedanya sekarang itu kayak sosmednya itu udah makin naik gitu. Kalau dulu kan paling di TV, radio. Kalau yang Iya. ngasih quotes kayak gitu influencer nggak sih? Tergantung. Dia kan bisa mempengaruhi dengan Nah, ini yang jadi penasaran kata-katanya nih. dia, Ya, gitu. yang jadi penasaran nih. Apaan tiba-tiba jadi penasaran? Parameter buat jadi influencer tuh diukur dari segi apanya sih? Aduh gila nih. Nah, Nggak ngerti karena aku bukan influencer. Ya iya. Karena aku nggak gini kan. Influencer itu mungkin saat ini dipatok bisa aja untuk berniaga itu kan Ya, karena bisa. followersnya banyak. Ya. Terus digunakan para all shop untuk bekerja sama gitu kan. Tapi kalau misalkan dia si followersnya itu kayak nggak ada gitu, misalkan nggak terlalu banyak gitu. Tapi dia dengan sedikit aja bisa mempengaruhi. Itu influencer bukan sih? Influencer lah. Cuman ada makro, ada mikro gitu. Maksudnya makro mikro itu tergantung Jumlah. dari jumlah. Ya, sebenarnya malas banget nih. Sebenarnya malas banget nih. Cuman ini bukan nangkap dari beberapa. Ini nggak tahu benar, nggak tahu salah, nggak, belum diuji juga gitu sama bidang apa gitu ya. Kalaupun ada badan Influencer ya, gitu, badan influencer Indonesia gitu, trusted. Cuman di angka sih. Sadar nggak sadar, kalau menurut gue mah kayak kita hidup di zaman angka itu diutamain sih. Ya angka duit apalagi. Ya realistis Maksudnya ya. kalau zaman sekarang tuh kayak orang-orang tuh contoh ya pertemanan aja. Iya, yang Lu kecil-kecil nggak ada dulu. duitnya lu nggak bisa main. Gitu. Meskipun lu pergi main sendiri, tapi kan itu lu pergi kafe. Iya, minimal pasti berapa tetap kan? gitu ya. Iya, susah jadi duit. Jadi ya no wonder lah everyone has to Iya, eat. angka itu kayak jadi takaran lah zaman sekarang tuh. Kayak susah bener-bener buat abstrak gitu. Tapi kalau angka untuk mencintai itu nggak ada takaran kayaknya. Oh, nah urusan hati beda bu, serius, susah itu, berat banget nih bahasnya, gak berani. Parah. Dari angka sih, angka mungkin ya, kalau Instagram followers mungkin, centang birunya mungkin, Oh ya, iya kan? verified. Oke, bener. Ya kalau buat orang berniaga oke sih, Itu sama-sama bener-bener untung kan, iya, bener-bener. beranilah Bener-bener dap- berfungsi. feedback yang didapatnya juga pasti banyak gitu. Yang cuman yang sok-sok jadi influencer itu kayak gimana gitu, yang mau mempengaruhi orang buat berbuat negatif gitu. Iya sih, gak banget sih kayak Iya. dia tuh mau jadi influencer tapi kenapa harus ngelakuin hal negatif tuh? Apa faedahnya? Nih, apalagi berbau politik dan lain-lain. Tapi Kalau mungkin- urusan cinta nggak apa-apa sih. Tapi mungkin yang kayak gitu tuh bisa aja si orang tersebut tuh bener-bener ingin ada perhatiannya. ya, Jadi dia mau baik kayak, dia mau jahat kayak, mau gimana pun dia, dan terserah si pengikutnya mau ngikutinnya ke hal yang mana, tapi dia butuhnya perhatiannya mereka. Jadi ya udah sih nggak apa-apa. Mungkin ada juga yang kayak gitu sebagian. Kan kita nggak tahu tiap orang tuh tujuannya beda-beda ya. Ya. Terus kalau lu dipanggil influencer, lu nyaman gak sih? No, I'm not. Serius nih. I'm not. No, aku benar-benar bukan seorang influencer. Kalau orang liatnya gitu gimana? Ya, aku Karena akhir-akhir ini lu sering banget kan yang tadi dibilang muncul di media-media mainstream Sumedang gitu. Gila, Oh ya gila. media Gitu. mainstream, Kayak gila. yang paling baru tuh kayak PMB yang kemarin ya. Ya. Aku Oh, juga ya? kemarin kaget gitu diajakin.
Karena gimana ya, kalau misalkan dikatain seorang influencer, aku bukan. Tapi misalkan ada di satu momen ada kerjasama atau kerjaan, ya nggak apa-apa dong di usia muda. Kenapa sih nggak aku coba untuk explore diri aku, cari-cari hal baru, cari pengalaman. Kalau misalkan someday aku kan udah pernah di posisi kerja yang seperti ini, seperti itu, kan itu bagus buat aku juga. Jadi aku lebih pandangnya untuk kedepannya sih, bukan kayak aku saat ini biar dipandang aku tuh terkenal. Misalkan aku tuh banyak dikenal sama orang di mana-mana. Aku tuh seorang influencer kayak gimana? Enggak, aku nggak gitu. Aku nggak ada niatan sama sekali. Bahkan di sosial media yang terkenal aja ya sekarang, yang si warna ungu yang ada titiknya itu, aku di situ tuh nggak itu loh, nggak aktif. Aku tuh nggak aktif di sosial media manapun. Seriusan. Seorang Ami, ini disclaimer ya, tidak jarang aktif lah ya. Iya, jadi kalau kalian ngarep gitu, dibales DM-nya gitu ya. Kenapa jadi ke DM? Kok belok ya Pak? Iya gitu. Enggak. Kemarin tuh lihat di PMB ya, penerimaan mahasiswa baru. Jadi oh ya, sekalian juga buat kalian gitu yang mau kuliah, bisa kalian lihat sendiri gitu boleh, ya. boleh. Ada Nanti dilihat ya. Teteh Ami gitu. Pasti tahu banyak. Sama itu Instagramnya tuh apa ya? Instagram apa? PMB itu yang penerimaan mahasiswa baru. Nggak tahu sih, lupa lagi. Pokoknya nanti cari, Pastinya pasti ada. yang kayak gitu lah ya, nggak beda jauh lah. Nama-namanya juga. Jadi teteh-tetehnya juga kayak gini, masa ya nggak masuk? Emang mesti kayak gimana gitu kan? Good looking seperti ini. Kayak gitu, kuliah itu dimanapun sama aja. Kamu mau kuliah yang di setinggi apapun, tapi kalau kamu nggak bisa memanfaatkan hasil materi kamu, hasil belajar kamu, duit kuliah orang tua kamu itu tuh banget. sama aja. Ya percuma. cuman ini buat orang-orang yang mau kesana gitu. Oh boleh, ayo. Pasti bisa berjumpa ya. Aduh, guys, tahun ini saya mau lulus. Tapi kayak gini susah Bu, kuliahnya masih online. Ya nggak apa-apa sih, apapun itu, kayak sekarang online atau gimana. Kali aja kita ada Ami Fans Club di luar sana. Oh iya. Ya siapa tahu kan Enggak. ada di sana. Nggak mungkin. Orang tuh nggak banyak tahu tentang aku ya. Jadi mana ada Ami Fans Club itu tuh kayak nggak mungkin ya. Apalagi ya. Ami Lovers or everything. Nggak ada. Gak nyaman lah dengan seperti yang Nggak mungkin. Lu tuh tipe orang yang kalau resah lu update story atau apa gitu? Resah itu stres kayak gitu. Bukan resah, kayak punya unek-unek gitu. Aku sih kebetulan orangnya kalau misalkan ada sesuatu hal yang gak suka, to the point sama orangnya. Oh. Kalau misalkan dia di WhatsApp atau misalkan lewat komunikasi langsung nggak ketemu gini, terus aku kesel nih sama dia, ujung-ujungnya misalkan cuma marah-marahnya lewat sosial media gara-gara kerjaan gini, enggak, aku langsung aja, aduh sorry aku nggak nyaman, misalkan kayak gimana, jadi aku to the point aja, nggak pernah ngapain juga kalau misalkan kayak gitu. Gak gentle lah ya. Iya, ya, kayak gitu juga aku kayak apa sih, aku nyari perhatian warganet yang ada di WhatsApp aku gitu. Kan udah dapat perhatiannya Bu. Dari siapa? Oh ya, orang tuh kan liatnya seorang Ami itu feminim gitu ya. Enggak. Mbak-mbak banget gitu. Enggak. Bukan ke arah sananya sih Kak. Gimana lu tuh lebih nyaman circle pertemanan cowok apa cewek? Gimana ya? Kalau misalkan justru ini menarik nih pertanyaan. Karena so far selama aku bisa bersosial di usia aku sampai sekarang 21 tahun di dunia ini. Mostly temen-temen tuh yang kebanyakan itu cowok. Pasti cowok. Karena mungkin kalau cewek ada satu hal yang jadi taraf perbandingan gitu lah, antara aku cuman kayak gini. Cuman kalau misalkan cowok untuk berteman, mereka lebih asik, lebih seru. Jadi kalau aku kayaknya banyakan cowok, tapi kalau misalkan untuk kedekatan ke cewek gitu. Kalau curhat mah lebih ke cewek kali ya. Aku bukan tipikal orang yang suka curhat. Tatap. Jadi buat lu pada gitu yang mau sok-sok jadi pencurhatannya ini nggak usah ngarep gitu. Kayak gitu juga, jadi kayak yaudah sih nggak apa-apa, aku selama masalahnya bisa dihandle sendiri gitu kan, nggak ngapain curhat juga. Kalau misalkan curhat takutnya aku tuh malah jadi beban buat si dianya gitu loh, buat temen akunya malah jadi nambahin beban yang lebih. Tapi Ami sendiri nerima curhatan dari orang lain banyak lah ya. Iya sih, rata-rata temen-temen tuh dapat petuahnya dari aku. Oh siap. Kayak mama gue.
Jadi lebih nyaman pertemanan cowok. Bukan lebih nyaman, bukan berarti dalam artian cewek nggak nyaman Iya, gitu ya. iya. Cuman lebih cocoknya di sana Kalau aja untuk ya. pertemanan, Iya. pertemanan itu baru sama cowok-cowok seru, lebih seru. Cewek-cewek juga seru, cuman kayak kalau sama cowok-cowok lebih seru gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk kedekatan maksudnya kayak bisa buat diajak jalan, shopping kan gak mungkin sama teman-teman cowok kan, cewek-ceweknya pasti marah sama aku. Nah, kalau misalkan kedekatan kayak gitu baru sama cewek. Jadi sebenarnya dua-duanya nyaman aja, cuman kalau misalkan dibandingkan maksudnya Seru apa enggaknya gitu ya. serunya kalau main sama cowok. Kalau aku sih gitu. Gue penasaran nih, circle pertemanan cewek itu kayak gimana sih? Kayak pengen tahu banget gitu, karena gue cowok nggak bisa masuk ke sana gitu, Bu. Susah gitu kayak gimana ya? Sebenarnya gini Kayak ya. bingung banget gitu menyikapinya gitu. Setiap orang pun kalau misalkan berteman, kalau kata aku nih, gimana dia menjadi dirinya sendiri. Untuk nunjukin ke kita kalau kita ya udah temenan itu gak harus pandang bulu misalkan dia punya apa, aku kayak gini. Jadi gak apa-apa, ayo aja main lebih ke ya kamu jadi diri kamu aja sendiri, nggak usah jadi diri orang lain gitu. Nggak usah harus ngasih kayak, duh aku jalan nih sama kalian, aku jajanin kayak gini-gini biar aku tuh diterima di pertemanan dia. Enggak ituin usah. Nggak, kayak cara klasik loh, kayak pertama-tama tuh datang gitu, lu jajanin di semua tongkrongan lu gitu, calon ya. teman-teman tongkrongan, and then biar orang-orang ngikutin lu gitu kayak Enggak, kalau kayak gitu kayak apa sih gitu. kita yang apa sih mau nerima dianya pun jadi mikir kayak gila, gue air mineral aja masih kebeli gitu. Gak usah dibayarin gitu. Tapi kalau misalkan at the moment misalkan dia celebrate party atau misalkan dianya birthday atau ada acara tertentu terus dia mau bayarin kita, ya nggak apa-apa, itu seru juga kan, bonus gitu. Kali-kali lah ya. Iya, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau misalkan untuk mau berteman terus dia nge-startnya dengan cara yang kayak gitu, kayak apa sih gitu. Ya udah sih, kalau mau berteman ya berteman aja gitu, nggak usah mikir kayak gimana. Kalau aku sih pandangannya kayak gitu. Temen lu banyak gak sih? Nggak. Temen itu artinya apa sih di mata seorang Ami? Asik ya. Wah, berat nih. Karena jawab yang gini bingung ya, kayak permasalahan enak pertemanan gitu. itu dari zaman kapan sampai sekarang tuh belum terpecahkan gitu. Banyak banget warnanya gitu. Gimana Sepengalaman ya? Ami aja deh gitu. Kalau misalkan sepengalaman aku, pertemanan itu dia yang bisa sama-sama gitu. Gak harus misalkan bisa dia selalu ada. Gak usah main nongkrong tiap hari. Iya, dia nggak harus nongkrong kayak gitu. Terus yang paling penting sih bagi aku, apalagi di saat ini gitu, arti temen itu yang dia itu bisa mengingatkan aku kalau ada di satu hal aku tuh, hal yang buruk, misalkan aku lagi nggak bener nih, atau misalkan aku di sisi terbawah, dia tuh bisa ngangkat aku lagi untuk jadi yang lebih baik. Kalau aku lebih mandangnya kayak gitu. Karena kalau misalkan untuk temenan cuman ngobrol hahaha gitu doang, banyak kok. Aku bisa langsung. Nah itu sebetulnya apa sih? Yang kayak itu hai. Kayak kamu sabar ya. Kamu sabar ya. Kamu mungkin masih kayak kuat gitu kok tuh, gitu. orang yang mau dapat perhatian. Yang kayak gitu tuh. Tapi mungkin biasa aja dia kayak gitu tuh, emang pribadinya yang baik, empatinya tinggi gitu. Akhirnya pas lihat kita lagi di bawah, dia nguatin kita, nyabarin kita. Tapi kalau di saat ini tuh nyabarin kayak gitu dan tuh kayak, aduh gila, gue pun bisa sama sendiri nyabarin gitu. Karena kalau temen itu yang bener-bener temen kita itu, dia tuh pasti lebih tahu cara selain dari bilang kata sabar. Kalau kata aku sih Ya, gitu. yang tahu lah ya harus ngelakuin apa gitu. Iya, yang kalau- ngelakuin effort lebih gitu ya. Iya bener banget. Yang kayak berani gitu. bilang enggak, wah ini gak baik buat Ya aku lebih senang kayak gitu dibanding harus yang, oh iya kamu terus ya gini. itu bagus buat kamu. Iya, aku kalau di mendukung belakang kamu loh gitu. Gini sih lu gitu doang, tau gak sih lu? Itu kan malas banget gitu. Sama aja dengan fake friends. Ya. Atau enggak friend with benefit. Aduh, kenapa otak saya berpikir ke friend with benefit itu ke sana gitu. Kepada yang lawan jenis. Oh mungkin yang kayak gitu juga bisa ya. Yang friend with benefit itu sebenarnya mau gendernya cewek kayak atau cowok, sama aja. Cuman kalau gue menangkapnya kalau friend with benefit itu kayak dua pasang gitu. Yang Enggak berbeda sih, gender. kalau cewek pun sama bisa aja. Masa cewek-cewek BFW gitu? FWB gitu. Iya salah. Iya, ya bisa aja.
Kalau cewek maksudnya- gimana gitu? Maksudnya kan gak selamanya kita maknanya benefitnya bukan hal yang begitu Ya, saja gitu. Tapi maksudnya dengan dia ada loh temen aku cewek yang dia tuh selalu mau kayak lu jemput ya gini-gini gue di depan. Dia tuh mau padahal sama cewek temennya. Dia tuh rela begitu sama temennya karena ngerasa dia tuh udah deket. Padahal si temennya itu tuh dia tuh gila. Dia tuh cuma manfaatin doang. Cuman dia tuh biar bisa diantar jemput sama si temennya. Abis dijemput sama si temennya ya udah dia pergi sama cowoknya. Itu mah FWB yang gak asik. Emang asik kayak gimana? Yang asik Gila. banget. Cewek cowok itu baru asik. Oh gila. Kalau cewek-cewek tuh gimana ya? Aku nggak paham ya kalau di bidang kayak gitu. Ini kalau cowok mah kita to the point sih, Bu. Kayak wah, kalau gak suka ya gak suka gitu, gak usah banyak drama gitu. Kalau kita udah kalau ada masalah gitu, paling berantem udah beres udah gitu. Nggak sampai nyerita. Wah, gue kemarin sama si ini crash loh. Lo ngikutin gue ya, jangan dukung dia ya. Gak gitu. Kalau menurut gue mah ya, kita kaum pejantan gitu. Jadi kayak gitu. Bila mana dihadapkan dengan drama-drama seperti itu, misalnya kita berbeda pendapat atau apapun itu ya talk black aja gitu. FVB-nya itu. Enggak sih, enggak FPP juga. Ya susah-susahnya juga bareng gitu. Iya. Karena sudah Tapi menemukan kalau sebuah misalkan tempat. tadi kata kamu nih ya, FVB-nya cewek cowok. Tahu lah, kali gak usah sepolos lah. Kayak gitu ya. Sedang marak Bu sekarang ya ini FWB itu. Ya nggak apa-apa kali kalau misalkan selama keduanya enjoy. Iya, nggak salah juga. Gitu. Ada yang dia tuh sadar gue tuh cuma dimanfaatin nih sama nih cewek atau gue tuh Tapi cuma sadar- dimanfaatin sama sadar nih dia cowok nyaman gitu. gitu. Tapi dia nyaman. Ya udah kamu Ya udah. juga kan dapet tuh feedbacknya, lu tuh nyaman sama dia, lu tuh bahagia kenapa lu mesti ngerasa, duh gue dimanfaatin sama dia, ya nggak gitu juga gitu. Lu dia juga nggak enak apa- gitu. Iya. Ya Kalau enak. dua-duanya enak, ya Ya kenapa udah mesti- ngapain gitu ya. Iya, jadi Yang jalanin enjoy gua aja. juga gitu. Iya, gitu. Menarik sekali ya. Menarik apanya? Yang bagian mananya ini? Tolong. Banyak banget sekarang nih ya di story TikTok yang kayak gitu, yang galau-galauan gitu kan. Banyak sekali yang kayak insecure gitu. Insecure dalam Insecure. tampilan gitu. Tampilan ya, penampilan gitu. Berarti tampilan Tanda luar kutip, ya. tanda kutip good looking gitu. Iya. Jadinya insecure-nya maksudnya insecure dia yang insecure sama penampilan dia gitu, apa sama yang dia miliki. Ya mungkin dia diem di lingkungan yang merasa dia tuh kayak paling kurang gitu. Tapi aku juga jujur sih orangnya sering insecure. Wah, masa iye. Masa iye sarami Seriusan, bisa. aku insecure Gue bukannya banget. ngejilat ya, cuman kita tanya deh tuh operator tuh. Kenapa? Li, ini orang good looking gak Li? Anjir, gue malu. Tuh kan? Tuh kan? Widih. Misalnya kita taruhlah orang nggak kenal gitu, lihat lu good looking banget gitu. Setuju nggak kalau orang good looking itu kayak selalu didahulukan? Mostly kayaknya iya. Even aku pun gak merasa kalau aku sering di apa-apa tuh didulukan ya. Wah, masa iya? Iya. Di kelas deh. Di kelas deh, perlakuan temen-temen lu kayak gimana sih? Buat temen-temennya Ami jangan ngambek ya kalau ada kita apa-apa ya. Cuma ngobrol. Aku di kelas gak banyak gak deket sama mereka, kehitungnya cuman tahu aja sebatas teman kelas. Cehai aja gitu ya. Iya. Paling kalau ada urusan yang mengharuskan Kayak kita paling kerja kelompok atau tugas barengan, baru kita tuh ada relasinya di situ doang. Kalau misalkan di luar itu kita untuk misalkan nongkrong bareng, shopping bareng atau kemana bareng itu tuh nggak pernah. berarti cuman di kelas ya udah lu tuh cuman temen kuliah aja gitu. Iya gitu, cuman datang duduk pulang selesai. Iya. Udah Ya udah, selebihnya. Anda anak ibu Anda di rumah gitu kan. Gue kupu-kupu banget aja. Kuliah pulang, gue tuh kupu-kupu banget. Oh ya, per good looking ini ada tips nggak sih buat dari Ami gitu buat Tips orang, apa? Gimana? buat kayak insecure gitu? Sebenarnya jujur. Perawatan kan? Oh iya. Karena aku juga sering insecure dan aku pun gak ngerti kenapa orang tuh suka insecure dengan dirinya. Termasuk aku juga selalu nanya sama diri aku sendiri, kenapa sih aku harus mesti insecure gitu kan? Karena harusnya kita tuh kan bersyukur. Emang
bersyukur itu bisa dikatakan hal yang paling susah ya. Banget. Iya, paling susah banget untuk bisa bersyukur karena orang itu gak akan pernah puas sama apa yang kita miliki saat ini sampai hal yang dia miliki itu hilang. Hilang dulu baru kerasa gitu. Orang itu pasti, kalau misalkan dia kehilangan dengan apa yang dia miliki saat ini, dia tuh pasti baru ngerasa, duh nyesel banget gue. Baru di situ dia tuh baru bilang, duh gue harusnya tuh bersyukur kemarin apa yang gue milikin saat ini tuh gitu. Nah jadi yang paling susah buat buat itu bersyukur karena kadang ada sih satu film yang bilang harusnya lu itu ganti insecure dengan bersyukur. Ada Iya yang bilang sih kayak iya. gitu. Dan memang itu susah. Jadi kalau misalkan tips dari aku kayaknya sebelum mencintai orang lain, maksudnya mencintai itu bukan kayak kamu tuh sebelum Peduli lah. peduli ya, kayak peduli ke orang, misalkan dia tuh jadiin panutan, harusnya kamu tuh cintain tuh diri kamu sendiri. Karena dengan seperti itu aura kamu itu bakal keluar sendiri. Karena jatuh-jatuhnya orang yang sama kamu dulu nganggap kamu rendah tuh bisa ngerasa, wih dia jadi keren karena aura kamu sendiri, karena kamu tuh nunjukin bahwa aku tuh bisa gitu. Aku tuh bisa ngelewatin si insecure ini. Dengan cara kayak gitu, aura kamu sendiri dengan kamu pede, maksudnya pedenya bukan overconfidence ya gitu. Dengan dia tuh sadar dengan apa yang dia miliki, tapi dia tahu cara bersyukur, tahu cara nunjukinnya kayak gimana. Mungkin dengan cara kayak gitu dia tuh bisa ngurangin bersyukurnya. Dan jangan membanding-bandingkan diri kita tuh sama orang lain. Stop lah ya buat ngotak-ngotakin orang gitu ya. Iya. Karena gue saat ini tuh sampai sini tuh udah jauh, udah banyak perjalanan yang dilewatin, berarti kamu tuh udah cukup kuat gitu. Dan orang tuh nggak banyak tahu, dan kenapa kamu harus insecure gitu. Itu kayak sekaligus ngomongin diri gue sendiri ya. Kayak nyeramahin diri gue sendiri. Cuman ya sekarang-kadang ini kayak marak banget lah ya dengan penampilan gitu yang kayak gitu. Cuman Nggak aneh sih. nggak aneh lah ya. Mungkin terpengaruh dengan media sosial dan Nah, balik lagi kan ke sono kan. Terinfluencer. Iya, itu tuh gimana ya? Itu kan emang ya gimana lagi, nggak bisa ditinggalin, itu udah satu keharusan. Cuman kita harus ngikutin percaya nggak sih perkembangan. misalnya bawah hidup kita gitu, pasti ada aja orang yang mau bareng sama kita gitu. Dan salahnya, bukan salah sih, kurang bijaknya gitu. Udah tahu kita tuh punya orang-orang yang mau nerima kita meskipun cuman berapa biji gitu ya. Tapi gini loh, ada, kalau setahu aku ya, yang aku lihat, yang misalkan saat ini beredar gitu ya di lingkungan, orang tuh udah tahu dia tuh pasti akan ada yang menerima dia dengan baik. Ya tadi itu balik lagi, karena dia nggak bersyukur, dia nggak mau justru. Dia maunya malah kayak, ya udah sih, nggak apa-apa gue kayak gini gitu, nggak sama dia pun nggak apa-apa gitu. Padahal dia tuh udah tahu ada orang yang baik. Jadi kebanyakannya tuh kayak gitu. Gak bersyukur lah. Iya intinya sih. Cuman gitu. gak bersyukur itu setuju gak kalau dibilang sifat alami manusia? Gak bersyukur berarti kayak gak puas-puas gitu. Iyalah. Sifat Karena alami kan manusia emang, kan. iya, manusia itu emang nggak pernah puas. Mereka tuh nggak akan pernah puas. Yang tadi aku bilang itu, mereka tuh nggak akan pernah puas sampai dia tuh kehilangan apa yang dia milikin. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak puas-puas, ya wajar. Istilahnya dia punya duit nih 1M, dia tuh bisa beli apa aja, udah dapet apa yang dia mau. Tapi besokannya dia dapat lagi duit 1M tetap. Sampai akhirnya besok-besokannya stop di one day dia nggak dapat lagi 1M, dia bingung kan, kelabakan, gak bisa lagi beli apa lagi gitu yang dia mau. Jadi perumpamanya kalau aku tuh kayak gitu, baru dia bakal mikir, oh gila, iya ya, kemarin gue masih dapet duit, sekarang nggak dapet duit. Nah, gitu. Kalau bahas duit sensitif ya. Masih bahas duit, kalau duit jelas. Ya cuman realistis ya, semua juga pakai duit Iya, gitu. realistis banget. Oh iya, cewek matre. Wah asik nih kalau dibahas nih. Tiba-tiba cewek matre nih. Yo, kalau gue mah nggak percaya sih cewek itu matre. Ada kok cewek matre. Cewek matre itu, Amin dulu deh. Nggak ada, cowok dulu nih. Perspektif cowok, karena kan aku cewek. Cewek matre itu, ini nggak tahu benar nggak tahu salah ya, cuman pandangan pribadi aja. Cewek matre itu dikatakan bisa cewek matre ketika dia ninggalin satu cowok. Ini dalam ranah hubungan aja dulu ya.
dia ninggalin satu cowok buat cowok yang lebih ada. Gitu sih. Cewek matre tuh kayak gitu. Cuman sebenarnya bingung juga, kompleks juga kalau dia ninggalin cowok itu bisa aja kan latar belakangnya buat ngangkat keluarganya, buat ngangkat hidupnya. Tapi kalau menurut aku cewek matre tuh nggak gitu. Gimana? Jadi misalkan udah tahu ya taraf hidup, bukan taraf hidup, maksudnya kemampuan si cowoknya lah. Kemampuan si cowoknya tuh hanya bisa beliin dia tuh satu ramen. Ya. Satu ramen ya, mangkok ramen, satu mangkok ramen. Tapi si ceweknya malah minta dia dibeliin steaknya steak wagyu lah ya. Harus dari dagingnya yang dari Australia gitu kan. Dengan sedemikian rupa prosesnya gitu. Dengan kayak gimana pun itu. Terus dia tuh minta, sayang aku mau dong gini steak wagyu gini. Sementara kan dia tuh udah tahu kemampuan si cowoknya itu cuma bisa beliin satu mangkok ramen. Nah kalau kata aku sih matre tuh kayak gitu. Jadi dia tuh minta ke cowok yang udah dia tahu kemampuannya di mana. Itu baru matre. Kalau misalkan yang kayak gitu kayaknya enggak deh. Kayaknya kalau kayak gitu itu dibilangnya, kalau kata kamu yang dia memilih cowok lain yang lebih ada, itu bisa dibilang malah lebih bijak lah ya. Enggak, kalau gitu dibilang ya lebih bijak dong, kita dia nggak nyusahin cewek. Dia nggak nyusahin cewek yang pertama gitu. Karena dia sadar gitu. Dia nggak bisa. Ya nggak gitu, nggak gitu. Kalau misalkan kayak gitu, kalau kata aku dia tuh nggak setia. Dia kan ninggalin cowoknya nih, yang saat ini. Udah setia, berat lagi mu. Dia tuh nggak setia, maksudnya ya dulu kan dia udah tahu cowoknya segitu. Terus dia mau dong ngejalin hubungan sama dia. Terus tiba-tiba nemu sama cowok yang lebih, terus dia ditinggalin, ya berarti dia nggak setia. Ataupun misalkan dia ada hal lain karena sama dia gak bahagia karena ada satu hal, misalkan materi. Bagi si cewek itu tuh lebih lebih diutamakan gitu. Jadi wajar juga kalau misalkan dia ninggalin itu. Cuman kalau misalkan kayak gitu tadi bilangnya, di highlightnya jadi kesannya si cewek itu tuh gak setia. Gak setia, oke. Iya. Make sense sih. Iya. Iya kan, karena berarti cowok matre itu yang cewek matre. Cewek matre bukan cowok. Cowok matre ada gak sih? Oh udah banyak kan? Banyak banget. Ada teman-teman aku yang dimanfaatin sama cowoknya. Gimana sih itu? Aku juga nggak mikir. Nih coba kita perspektifnya gini. Kalau kamu cewek atau cowok yang bayarin, yang mana yang lebih berhak? Cewek apa cowok? Cowok lah. Kenapa? Pride. Oh pride. Pride lah, gila kita. Harga diri bu. Ya kita kalau mampu ya kita bayarin gitu ya. Nah, dan itu tuh kan mostly jawaban cowok-cowok tuh pasti kayak cowok dong yang harus bayar. Tapi kalau ini di temanku kebalikan, dia yang bayarin semuanya. Aku juga nggak ngerti kenapa. Gimana rasanya jadi cowoknya ya? Iya, kalau jadi cowoknya enak dong. Dia kan dibayarin semuanya. Cuman kalau dihubungkan dengan harga diri kan kayak udah nggak ada gitu. Ya mungkin bagi dia itu sah-sah aja. Tergantung berduanya gitu, gue mah. Tergantung mereka berduanya gitu. Iya, emang kalau si ceweknya gak keberatan ya nggak apa-apa. Kalau sama dia masih mampu gitu kan, ya nggak apa-apa. Dan si cowoknya pun pasti kayak ya fine aja. Bagi mereka tuh itu tuh sah-sah aja. Tapi di luar kita, dari hubungan mereka, di luar hubungan mereka, orang ketiga tuh selalu punya pandangan yang lebih luas gitu. Tapi kan itu pun gak hanya satu pandangan dari beberapa orang, dan itu emang hal yang gak baik mungkin gitu. Iya sih, cuman cowok loh, bukan kita tuh lebih panjang langkah gitu lah ya. Ya gimana nggak ngerti, harusnya itu si cowok. Kenapa ya? Banyak nemu yang kayak gitu banyak banget, gila banget. Jadi teman-teman aku bego lagi mereka. Iya udah maaf banget. Jadi kayak ya emang sih, karena itu tuh lebih dari hal yang kayak kenapa sih duitnya nggak dipakai buat diri dia sendiri aja sih, perawatan gitu ya? Atau nabung kayak ya. Buat nikah gitu. Iya, kok nikah sama ya kan cowok. Tujuannya baik kan mu. Oh iya bener sih, boleh. Nabung, kita pacaran dulu 4 atau 5 tahun lebih gitu. Oh kamu ya, kamu lagi nabung mau nikah? Berat bu. Bukan berat sih ya. Tapi serius kalau gue ditanya kalau mau nikah sekarang ya mau. Why? Cuman kan ada zaman sekarang sama dulu beda kan. Why? Iyalah kalau dulu mah tinggal kita punya kambing misalnya kan, zaman dulu kan, sebagai mahar gitu kan. Ya iya, sebagai mahar. Kalau sekarang apa maharnya dong? Ya realistis bu, kehidupan zaman sekarang kan agak gimana gitu. Cuma lebih ke gengsi sih. Terus sih kenapa kamu pengen nikah muda kalau gitu? Soalnya udah males.
kayak udah Gila. enggak gini. Gimana jelasin. Udah males kayak kita ngedeketin satu cewek, kita PDKT seala-ala mungkin gitu ya. Udah capek gitu kayak kita, apalagi ya keadaannya mengharuskan kita jadi siapa dulu gitu buat diterima si ceweknya. Oh, jadi kalau Dengan misalkan- dalih-dalih kita pengen banget ngebet sama si cewek itu tuh. Kita Jadi jadi kalau orang misalkan kamu udah nemu tuh langsung aja nikah gitu. Biar kamu pengennya tuh sih. iya maksudnya gitu kan. Jadi biar kamu tuh nggak malas-malas lagi nyari cewek. Ya, Kayak gitu. udah fuck up enggak sih Jadi kayak yang bener ya, zaman sekarang tuh susah banget nyari pasangan. banget. Emang. Mungkin di umur kita yang sekarang gitu ya. Oh, yang mungkin ya yang di pas gitu. highlightnya, iya, Ya, di kita tuh umur yang diem sekarang. di timeline yang pas banget gitu. Kayaknya ya sih, karena di Soalnya umur sekarang itu pikirannya nggak hanya tentang Di cinta. 21 ini kan kita masih kuliah nih, kerja belum, ini belum, tapi Iya. pikiran kita udah ke sono padahal kitanya masih di sini gitu. Enggak, deh itu kamu aja. Kalau aku sih Oh enggak. iya oke. Aku enggak, It's okay, sorry. itu mah gak apa-apa gitu. Aku Cuman kayak gitu. gue mah mikirnya kalau nikah sekarang gitu kayak udah jelas aja gitu. Kita hidup mau ngapain gitu. Serem gak sih nikah muda? Enggak, be aja. Banyak teman-teman yang udah nikah Dunia muda. tuh masih luas loh gitu. Kita nikah itu bukan berarti kita terikat dalam suatu wadah. Kayak enggak this very limited gitu enggak sih. Tapi kan tanggung jawabnya makin gede. Ya nggak apa-apa, tapi kita kan bertanggung jawab buat hal yang pasti. Iya enggak sih? Kalau gua mah mikirnya gitu ya. Ya cepet banget sih. Karena Mikirnya cepet banget. udah lu mending spend 5 tahun lu buat hal yang nggak jelas apa mending sekarang lu jelas gitu. Karena ya di hidup pribadi sendiri kayak gitu sih. Oh, Saya nemu nih. gila. Makanya gue sempat ngiri sama temen yang lagi pacaran. Dia tuh macarin anak satu-satunya gitu, cewek kan. Ya masa cowok. Ombreng Kan dong. temen juga cowok. Canda. Dia tuh ya udah mending nikah aja katanya. Tapi dianya nggak mau. Oh, gua kalau mau lu gua gas gitu. Gila. Gue nggak mikir yang segala benefit dari suatu pernikahan ya. Yep. Cuman gue mau tipe orang yang belajar sambil jalan gitu. Wanjay. Nggak bisa gitu gue prepare selama 5 tahun nabung atau apapun itu gitu ya, siapin mental ya. Buang waktu enggak sih kayak cuma Tapi kayak nih ya kalau misalnya kayak gitu, aku cewek nih nanggepin omongan kamu. Sorry deh. ya iya Critical nih. iya Emang ada gitu cewek yang gitu mau? Susah kan? ya susah emang cuman kan kalau ini kan kalau permintaan yang sangat-sangat egois gitu bisa dikatakan seperti itu kan. Ada sih pasti ada, cuman susah namanya. Ya cuman enaknya itu kayak kita bertanggung jawab buat hal yang udah pasti gitu. Kayak gua kerja Lu gitu. ngebet jadi bapak-bapak ya? Enggak, udah jadi bapak-bapak gitu. Jamet gini. Enak aja gitu kayak wah gua kuliah nih. Gua hidup gitu. Buat ngidupin istri gua gitu. Gua pasti punya keluarga dong nanti gitu. Ya kalau anak ya nggak tahu gitu kan, itu pemberian kan. Cuman berjuangnya itu buat yang jelas aja gitu, karena gue merjuangin hidup sendiri juga kayak belum jelas gitu. Nggak mau ngapain nih udah lulus nggak tahu gitu. Kalau nikah sekarang, gue ini dunia hayalan bodoh gue gitu. Gue nikah nih sama orang. Cuman gue kuliah sekarang belum kerja. Gue taruh dia di rumah orang tuanya, gue di rumah gue sendiri gitu. Cuman and then Gila lu. Gila. ya kan ini dunia bodoh gue sendiri gitu kan, yang pengen gue ciptain cuman kayaknya susah gitu. Dia di rumah orang tuanya, gue di rumah gue sendiri atau gue di mana gitu, kayak masing-masing dulu sampai gue udah punya kerjaan yang tetap ya, itu kalau jangka pendeknya gitu ya. Tapi kita sesekali kayak seminggu sekali gue kesono dah Panjang silaturahmi. banget ya mikirnya, udah panjang Iya. banget gila. Cuman asik, nggak tahu asik aja gitu. Gila, Asik jauh aja ya? banget mikirnya. Karena kalau mikir kerja gimana ya, ntar lulus mau ngapain, gampang gitu, setahun 2 tahun dapet gitu kan. Mikirnya kerja ya udah kerja aja gitu. Cuman kayak kurang menantang aja gitu, kayak mikirnya kayak pendek gitu, mending jauh sekalian gitu. Kejauhan kalau itu tuh kayak kejauhan gitu, kayak udah deh realistis aja, jalanin apa yang saat ini ada aja kan. Iya, cuman sambil jalannya itu kayak gue tuh kayak males gitu, kayak menelaah dulu pernikahan itu apa sedemikian rupa gitu, siapin Gila ya, mental. ini bahasanya jadi ke pernikahan Ya nggak tahu, Ini tiba-tiba kesini. jadi bilang ini beneran pengen nikah nih, gue jadi serem ya. Cuman kalau sebenarnya
kompleks sih kalau dihubungkan dengan agama gitu. Kalau di Islam sendiri ya mending Bawa gitu. agama Iya, ya nggak apa-apa gitu. berat bos. Iya, gue juga nggak tahu banyak sih. Cuman kalau dipikir-pikir lagi emang bener, daripada kita pacaran gitu selama 5 tahun, ujungnya gitu, mending berat nikah gitu. Ya besok siapa yang tahu kan? Itu dari pandangan kamu Iya. ya, kayak Cuman gitu. kalau bisa egois pengennya gitu. Gila, parah banget sih ya ampun. Itu para cewek Cuman yang mau kan- nikah nih. Jangan mau. Nanti aja gitu. Ih parah takut nih. takut nih. Soalnya kan rezeki orang yang belum nikah sama yang nikah beda kan. Iya gak sih? Percaya gak? Tapi tergantung orangnya mau usaha apa enggak. Ya kali. Iya. Udah gitu sih rezeki tiap orang istilahnya diatur ya, udah ada yang ngatur. Jadi kalau misalkan rezeki dia bagus, terus rezeki si calon suami atau istrinya juga bagus, kenapa pas nikah jadi misalkan jadi rezekinya makin berlimpah? Ya karena kan dua-duanya rezekinya bagus, jadinya berlimpah tuh karena pas nikah disatuin. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Ya kalau selama kamu sekarang pun dikasih rezeki yang berlimpah, dan memang selalu dikasih rezeki yang berlimpah ya. Amin. Kita itu iyalah, dengan masih bisa bernafas saat ini pun kita itu sangat berlimpah. Iya, rezeki gitu itu kan bukan selalu tentang angka. Iya kayak gitu. Jadi ya pastilah jadi berlimpah rezekinya. Ada targetan enggak sih? Target apa nih guys? Tiba-tiba Nikah target. gitu. Gila tiba-tiba nikah. Nikah gitu. Ya kali aja ada target, soalnya kan ada segelintir orang yang kayak, wah gue mau 25 aja deh. 23, 4. Mentok-mentok sih targetnya 27. 27. Iya, kalau aku sih Alasannya? gitu. Alasannya karena aku lebih mikirnya untuk bisa ke diri aku sendiri dan keluarga. Kalau misalkan untuk masalah dalam satu hubungan, emang ya apapun itu kita kedepannya gak akan ada yang Yeah. tahu gitu, lebih kejalanin aja. Tapi tetap kita kan cuman bisa apa ya, merencanakan terus sambil ngejalanin. Ntar kita yang kedepannya kayak gimana nggak tahu, ya udah sih mending jalanin aja sambil gitu. Let it flow aja lah, karena nggak ada yang tahu gitu. Kalau misalkan 27 nanti pun nggak dapet, ya nggak apa-apa gitu. lebih makin sering untuk Soalnya kan kita mencintai. diem di Indonesia, Bu. Terus kenapa? Setuju gak sih kayak budayanya, lu tuh umur segini harus nikah segini gitu. Padahal kalau di luar negeri kan kayak bebas-bebas aja gitu. Kalau aku sih pandangannya gini ya. Emang kebanyakan di kita itu budayanya memandang umur itu untuk selalu jadi patokan buat nikah. Dan emang iya, karena aku ngerti itu kan dari sisi biologisnya kalau misalnya untuk cewek nggak baik gitu. Tapi untuk diri aku pribadi, ya nggak apa-apa. Kamu kenapa harus nikah? Sementara nikah itu adalah sekali dalam hidup dan sakral banget gitu. Semoga kan gitu sekali. Iya, itu kan termasuk juga itu juga termasuk ibadah gitu kan. Terus kenapa kamu harus nikah karena mendengar omongan dari orang lain? Ya. Sementara diri kamu tuh nggak siap sama sekali gitu. Kamu tuh bakal nikah tuh selamanya sama dia gitu, sampai akhir hayat kamu tuh sama dia. Jadi kenapa kamu harus ngedengerin omongan orang yang kayak, it's been like diomongin kayak, perawan tua kayak lu nggak laku-laku. Apalagi deh." omongan tetangga gitu. Iya kayak gitu kan. Kayak ngomongnya tuh pedes-pedes gitu. Ya udah sih nggak apa-apa kali Bu, selama saya hidupnya nggak ngebebanin ibu, sayanya nyaman, selama saya masih bisa untuk tertawa gitu kan dengan diri saya sendiri, nggak apa-apa. Ngapain harus nikah buru-buru kayak gitu. Jadi biarin aja sih kalau aku omongan orang-orang. Asik sih masuk pernikahan itu kayak, wah gila nih gue nanti kayak gitu nih kayak Kalau drama aku nggak gitu. aku nggak gitu. Karena nikah itu kayak kejauhan gitu loh. Kejauhan. Iya, masih jauh lah, itu tuh bukan hal yang bisa diambil keputusannya secara langsung gitu aja. Gak mungkin gitu, kamu tuh misalkan nikah tiba-tiba sama orang yang gak tahu, gak jelas. Padahal nanti kamu hidupnya sama dia tuh amit-amit dia tuh nyiksain lu terus gitu kan. Atau misalkan dia tuh malah kayak gimana, kan gak mau. Jadi selama masih bisa berbahagia untuk diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan nikah itu baru di saat siap. Kita aja. Iya sih. Itu jawaban yang paling sangat aman sih. Nggak aman juga. Karena aku mikirnya begitu itu kayak, ngapain sih nikah buru-buru gitu. Ngapain sih kalau misalkan dia udah gak kuat mengembar keluarga dan dia emang udah tahu siap untuk komitmennya, ya sah-sah aja gitu. Nah, soalnya yang belum siap nikah itu ada dua macam sih. Ada yang mentalnya udah siap tapi finansialnya belum gitu. Ada yang finansialnya udah siap, mentalnya belum. Cuma dua menurut gue.
Karena sekarang udah gak nyaman, gak zaman dong kayak. Enggak sih niat kalau kata aku. Gak zaman kayak dijodoh-jodohin gitu. Ala-ala Siti apa gitu. Oh iya I know. Tapi kayaknya kalau itu niatnya sih kalau nikah itu. Kalau dia emang udah niat dan mau untuk berkomitmen, niat dari diri dia. Mau nih gue berkomitmen sama dia forever gitu kan, until I die. Tapi kalau misalkan dianya enggak niat sama sekali mah tetap ada yang cuma ya udah ayo nikah tuh cuma ayo. Tapi dia tuh tidak mengerti dan memaknai apa dari kata nikah yang sebenarnya. Itu tuh kacau nantinya. Dan kebanyakan orang-orang tuh kayak aduh. Tapi aku nggak tahu sih, aku kan belum pernah nikah jadi aku nggak tahu gitu. Tapi kenapa belum pernah nikah tuh bisa seakan-akan udah jago banget nggak gitu karena itu tadi aku mikirnya panjang lah, jangan terlalu ngambil sesuatu hal itu secara pendek, jangan ngambil secara apa-apa itu dari menurut pandangan kamu sendiri gitu kan. Aku juga baca lah artikel atau misalkan tentang apapun itu hal-hal baru, jadi itu tuh bisa mempengaruhi pikiran aku. Meskipun ya seharusnya jangan banyak mikir gitu, tapi daripada ntar lu ujung-ujungnya sengsara gara-gara pilihan lu sendiri, kan amit-amit juga gitu kan, resiko kayak gitu. Kalau menurut gue sih cewek itu lebih berat sih. Beratnya kenapa? Dalam pernikahan. Enggak berat deh. Menurut gue sih berat sih. Kenapa berat? Iya kenapa? Itu kan dari cowok. Kalau kita mah gampang kan? Apa yang gampang ya? Tinggal cari nafkah, memberikan itu. Kayak the real hero-nya tuh kayak menurut gue mah kayak bukan cowok, tapi cewek. Ya. Dalam sebuah keluarga itu. Ya, siap. Serius. Ini bukannya gimana gue mentang-mentang ngomong depan cewek ya. Iya. Cuman kalau dipikir-pikir lagi emang iya sih gitu. Kayaknya iya juga sih, karena emang iya kayak seorang ibu aja itu tuh bisa melengkapi satu kekurangan dari keluarga gitu. Dimanapun ibu yang dicari sama suami, anak pasti ibu di mana ya? Mama di mana ya? Iya. Itu tuh udah pasti. Jadi emang bener sih cewek itu tugasnya berat. Makanya kenapa aku tadi bilang gak mau gegabah itu. Kedepannya kan kalau misalkan someday gue punya anak nih, nikah, married, punya anak gitu, terus gue gak bisa jagain anak gue, kan berabe coy. Kalau misalkan dia kenapa-napa kan kasihan. Oh iya nih, kalau udah nikah, lu kalau udah nikah bakal tetap kerja apa jadi ibu-ibu rumah tangga yang dasteran doang gitu? Lah iya, lu pasti lah. Nggak sih, kalau misalkan aku udah nikah terus aku udah cukup semuanya, misalkan secara finansial gitu kan, itu aja secara finansial. Aku nggak kerja pun nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan udah cukup pun, mungkin aku tetap pengen bekerja. Bisa aja kan bekerjanya aku punya usaha sendiri, atau enggak aku tetap sebagai pengennya jadi wanita karir aja kayak gitu. Kalau wanita lu jadi IRT kan lu tadi sendiri bilang kayak dunia tuh luas. IRT itu tuh mau kamu jadi wanita karir, kamu jadi apa, tetap kamu misalkan nih punya perusahaan sendiri, di kantor lu jadi bos, datang ke rumah mama, ibu, bunda. Cuman kan waktu berkurang sama anak gitu. Misalnya lu yang setiap harinya lu bisa nganterin anak lu sekolah ya. Ngatur waktu aja kali. Kalau keadaan mengharuskan lu meeting terus, kalau misalnya gue bos kan, gue bos nih, gue kan pasti difasilitasin. Amin. Kalau misalkan gue bos, difasilitasin semuanya kan sama kantor, ya gue tinggal bilang dong, ngapa susah-susah, anak gue bawa lah, ngapain mesti mikirin aduh anak gue ketika kayak gimana gak diurusin, kenapa susah, ya bawa aja. Siap. Iya kan, kalau misalkan ada pilihan yang gak rumit, kenapa harus milih yang rumit gitu. Itu sih kan mikirnya kalau panjang. Cuman ngomong sih kasusnya yang mainstream terjadi, Bu. Ya itu kan gimana suaminya sih sebenarnya. Kalau misalkan suaminya ngizinin buat kerja ya kerja, kalau misalkan ya enggak. Lu kalau nanti yang one day bakal jadi suami lu, Mi kamu nggak bisa kerja, harus aja anak gitu. Iya, terus misalkan nggak apa-apa ya. Terus misalkan aku nggak kerja, tapi kamu harus bisa mencukupi semuanya. Dia ceritanya mencukupi, katakanlah seperti itu. Mau gimana? Ya udah sih, nurut aja, nggak apa-apa. Bener nih. Kata lu dunia itu kan luas. Ya kan, dengan catatan di saat aku sudah cukup semuanya. Kan aku nikahnya dengan segegabah itu. Jadi kan aku nikah di saat aku udah niat, udah semuanya cukup, gak hanya finansial, atau misalkan finansial pun aku ditanggung sama suami nih. Ya udah, berarti aku ngikutin suami. Kan kalau udah nikah, surganya itu tuh ada di suami kan, gitu kan. Siap. Saya tidak mengerti. Saya tidak sampai ke sana. Gila, gue jauh banget
sih Berarti aku bahasanya. sebelum nikah bakal pergi sejauh-jauhnya dulu gitu ya. Gila, aku kayak Masing-masing. mau meninggoy ya. Enggak. Amit-amit. Enggak, sejauh-jauhnya itu kayak bukan menyimpulkan sih. Lebih Menikmati Iya. isi dunia itulah, Iya. sebisa-bisanya gitu ya. sebisa mungkin aku harus bisa menikmati hidup aku, mengeksplor tentang apa yang aku mau gitu. Karena daripada nantinya kamu nyesal, emang sih sebenarnya lebih seru apalagi kalau misalkan sama pasangan ya nge-eksplornya. Tapi kan gak ada yang tahu, bisa aja nantinya ujungnya kayak gimana. Jadi lebih baik yaudah sih aku fokusnya ke diri sendiri aja. Kalau kamu bisa fokus sama diri sendiri, nunjukin diri kamu siapa yang sebenarnya dan kamu kayak gimana, yang kayak gitu tuh pasti bakal ngikutin. Jadi jangan pernah takut, gila nih gue terlalu fokus sama diri sendiri sampai akhirnya gue ngelupain apa arti sebuah pasangan misalkan. Enggak gitu. Yang benar-benar sama gue tuh gimana pun gue, dia tuh pasti datang. Dia tuh pasti bakal ngajar kan. Gimana pun aku yang akan pergi gimana, kayak kemana, lama berapa lama, dia pasti bakal sabar nunggu kok. Aku yakin. Kalaupun misalkan itu Oke. nggak ada, pasti tiba-tiba Menarik nih. dateng. Satu pertanyaan yang mulai agak sensitif sih. Oke. Sensitif gak sensitif? Oke, kenapa tuh? Kriteria. Wajah. Satu kata bermakna ya. Kriteria. Kali aja gitu ada yang penasaran banget gitu. Apa ya? Karena pasti kriteria? nggak sedikit orang yang mikir wah Ame ini misterius gitu. Iya nggak sih? Gila, gue kayak apa ya, mysterious box banget tuh. Kriteria pasangan berarti ya. Pasangan yang ceritanya satu kali buat jangka panjang gitu. Ya, suami. hidup, mungkin gitu. lah. Buat suami jangan Kalau suami. pacaran malah easy gitu. Tapi ya mungkin sama aja kali ya. Ya intinya gini deh, kalau aku gak muluk-muluk sih. Kan gue jadi bingung gini ya mau ngomongin masalah Masa pasangan. iya gitu. Gini deh, yang bertanggung jawab mah pasti, yang sayang keluarga bener. pasti, cuman yang pengertian tuh udah alah, pasti gitu mau kan. kan, itu kayak udah paket komplit gitu kan. Yang jawabannya out of the box gitu. Anjir. Ada gak gitu? Kalau aku sih katanya yang penting dia orangnya peduli sosial. Pedas ya. Iya. Oke. Dia tuh pedulinya, tingkat peduli dengan orang lainnya tinggi. Karena dia peduli sama orang aja udah tinggi gitu. Gimana lagi sama gue? Jadi GR euy. Kayak gitu. Kayak- Lebih kayak gitu. Dia tuh tingkat pedulinya tinggi gitu kan, sosial ke orang-orang, kayak orang-orang untuk orang yang membutuhkan gitu kan. Dia tuh tinggi, apalagi ke kita gitu sebagai orang yang disayanginnya sama orang yang benar-benar dijaga sama dia kan, pasti dia bakal lebih melakukan hal yang apa ya, lebih dari itu. Dan yang pastinya dia itu setia sama Tuhan. Agamanya baik, maksudnya ibadahnya terjaga gitu ya. Ya meskipun ya emang ya kalau misalkan dalam segi itu sama-sama semua orang pasti belajar. Tapi kalau misalkan dia udah setia sama Tuhannya, dia pun pasti setia sama aku. Tahu gitu kan, ketika aku lagi down, ketika aku lagi gimana, dia tuh pasti tahu harus ada kemana dan ngadunya kemana. Gitu. Oke. Buat kalian yang dicatat itu ya. Buat kalian yang berniatan gitu one day jadi siapa-siapanya. Enggak diobrol juga main gile gitu kan. Ya cuman nantilah. Kan kita enggak tahu ya siapa jodoh kita. Ya betul sih. Lagi dipinjem orang kali sekarang. Ya mungkin. Kasihan gitu ya, lagi berjuang buat orang yang salah. Enggak juga sih. Enggak salah juga. sih, cuman sayangnya itu nanti dia baliknya ke kita gitu. Iya Iya nggak kan? apa-apa kali kan, itu apa ya, kayak dari satu keharusan kita untuk bisa menerima keburukan seseorang. Karena kan gak selamanya orang itu baik, pasti pernah melakukan hal-hal yang bagi dia itu mungkin gak baik dan bagi kita pun gak baik. Tapi kalau misalkan dia berubah ya gak apa-apa. Jadi entah gimana pun nanti ujungnya kita berjodoh dengan siapa dan dia dulunya seperti apa, yang penting saat ini dengan kita dia udah baik. Dia tahu harus memperlakukan kita itu seperti apa. Berarti mending jomblo, nggak usah pacaran. Jadi Gue kita nggak jomblo kok. no Gak jomblo comment. ya. Kalau jomblo tuh kayak nasib, gue tuh single lah. Pilihan. Single. Oh, pilihan. Iya. Bukan berarti nggak ada satu orang pun yang nyoba guys. Dari lu sendiri deh nggak, berarti pilihan berarti nggak nyoba buat nge-build some relationship ya. Emang aku memilih untuk nggak dulu untuk relation sama siapa gitu. Lebih kayak yaudah sendiri aja dulu. Nggak berasa ada yang kurang gitu. Emang sih suka pengen lah, kalau kata di lagu itu ya, pengen lihat orang uwu gitu. pengen
pengen banget ngebucin kayak orang-orang kayak gitu. Tapi akunya ngerasa enggak dulu. Sepengalaman Ami deh, Apa? inti poin dari pacaran tuh apa sih? Berhubungan, ada hubungan gitu ya. Ya, Kompromi. kompromi. Ya. Wah, menarik nih. Apa sih? Kenapa bisa kompromi sih kalau? Karena kalau dengan kompromi, kamu tuh bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Di saat kamu emosi, nantinya pun ada masalah kayak gimana pun, sebesar apapun, dengan kompromi kamu pasti bakal bisa lebih baik. Dengan ngobrol, kan kompromi itu apapun itu dengan caranya dikomunikasikan ya. Kompromi dengan komunikasi yang baik, dengan ngobrol gitu, ngomong. Kamu tuh harus apa-apa tuh bicara. Jangan sampai ada sesuatu hal yang kamu tutupin, ujung-ujungnya dibumerang ke kamu, bumerang ke hubungan kalian. Dan itu tuh yang berakibatnya fatal. Jadi intinya kalau misalkan hubungan bagi aku tuh harus bisanya kompromi gitu. Kompromi sebaik mungkin gitu. Kompromi dengan dikomunikasikan dengan baik. Siap. Karena itu tuh nomor 1 banget. Kalau kata aku itu tuh nomor 1 banget. Masuk akal. Cuman oke sih jawabannya gitu, nggak mainstream juga gitu. Serius, selama ini ngobrol gitu ya sama orang-orang yang bucin gitu, ya paling gitu-gitu aja sih yang mainstream. Komitmen lah, inilah bla A B C. Kalau komitmen aku tuh berat banget. Komitmen kalau didalemin lagi itu berat, Bu. Iya, makanya komitmen tuh nikah lah fokusnya. Ya, Di nikah. komitmen buat nih, bukan buat pacaran ya. Jangan dihabisin sekarang ya. Sayang. Meskipun harusnya pacaran pun harus mulai belajar untuk mengerti gitu. Belajar mengerti arti komitmen. Tapi ya itu, dengan barang-barangnya kamu harus bisa selalu mengkompromikan. Mau kamu dengan seperti apa saat ini dan nantinya seperti apa, kamu harus kompromi. Kayak gitu. Oke, one last question. Oke. The worst thing in your life. Worst itu hal yang gak baik ya. Titik terendah deh. Oh, titik terendah Ya, maksudnya. coba ke sana aja lah. Jangan yang itu ya. Gila. Titik terendah aku tuh karena aku kan orangnya, mungkin orang-orang taunya aku banyak orang gitu, banyak orang yang dekat sama aku, banyak banget yang bisa buat sama Ami jadi teman curhat, teman kayak gimana kayak tadi kita udah bahas. Aku tuh gak ada siapa-siapa pun, gak ada yang support aku, gak ada yang tahu keadaan aku sama sekali. Even aku tuh udah ngasih tahu mereka kalau aku tuh lagi ada di bawah, dan mereka tuh nggak ada buat aku. Jadi di situ bagi aku kayak ngerasa apa aku tuh nggak berarti buat siapa-siapa ya. Di situ ngerasa hidup aku tuh nggak berguna. Di situ ngerasa banget kecewa, sakit hati. Entah ini di salah siapa, sampai akhirnya orang-orang tuh meninggalkan. Dan termasuk misalkan waktu lalu tuh kayak ada orang yang bikin aku tuh wah gitu, dia tuh spesial gitu di aku. Tapi dengan dia pun ikut meninggalkan, semuanya meninggalkan, di situ langsung kayak berasa aduh. Aku tuh gak berarti buat siapa-siapa. Cuman masa-masa itu udah berlalu lah ya. Semoga enggak lagi gitu ya. Lu nyaman gak sih? Terakhir lah. Serius terakhir ya. Serius terakhir gue penasaran banget sama satu cewek yang gue dulu kayak, taruhlah gue orang yang nggak kenal lu gitu. Emang nggak kenal gitu. Lu good looking, lu dikenal banyak orang, orang liatnya lu sepintas kayak orang ceria gitu. Iya gak sih? Iya kan? Amin. Lu hamba sama semua orang. Contohnya tadi deh gitu, sebelum kita syuting lu ya friendly banget gitu terhadap orang-orang baru. Ini bukan mentang-mentang ngomong depan orangnya ya, cuman kerasanya emang gitu aja. Lu nyaman gak sih dengan segala attention yang datang, perhatian orang-orang dulu? Kalau misalkan dalam hal baik sih nyaman-nyaman aja. Cuman kalau misalkan mereka udah kayak ada ngusik ke hal-hal lain gitu kan, itu attention dalam artian yang coba buat jadi hero-nya lu ya? Kadang sih ngantri banget loh pasti. Enggak. Aku bukan tipikal orang yang kalau misalkan sini-sini ayo gitu. Ada banyak ayo sikat sama gue. Enggak. Kalau untuk segi pertemanan emang aku menyebar luas gitu kan. Karena harus banget gitu kan punya pertemanan yang banyak. Tapi kalau misalkan untuk misalkan hal itu yang attentionnya di sana, enggak.
Dan emang sih kadang kalau misalkan terlalu gimana dianya risih. Tapi aku diusahakan untuk bisa menanggapinya dengan secara bijak, secara baik, secara dengan segi pertemanan juga gitu. Jadi ya udah sih nggak apa-apa, mungkin ini resikonya gitu. Oh iya, kan. resiko jadi orang cantik gitu. Nggak gitu. Siap. Nggak gitu maksudnya resiko dikenal dengan banyak orang, banyak orang yang mungkin pengen tahu aku kayak gimana, dengan berteman dengan aku kayak gimana, ya nggak apa-apa gitu. Dan aku cuman bisa apa ya, ngerespon dari attention mereka itu, aku sebisa mungkin aku berusaha baik sama dia. Jangan sampai aku jahat, karena dia pun mungkin niatnya baik ke aku, tapi dengan cara dia yang attentionnya yang rusuh gitu, jadi akhirnya nggak baik. Ya udah nggak apa-apa, aku yang penting baik aja, karena kan kita harus baik sama orang. Gak kerasa nih udah lama juga. Iya. Terakhir, Apa? quotes favorit dari seorang Ami gitu. Aduh gila, kayak kalau tanyain quotes kayak Pasti ada dong, punya dong satu ya. apa ya quotesnya? Jangan pernah ngerasa sendiri, karena sebenarnya orang lain pun sendiri. Oke. Kalau sih kayak gitu. Quotes dari aku tuh kayak gitu. Oke. Kayaknya nggak tahu deh. Cuman kita akhiri saja dulu ya. Makasih Mi udah mau diundang ke sini gitu. Makasih juga udah ngundang aku ke My sini. pleasure. Kayak gitu aja. Bye. Oke, bye.